Lantas amanah yang pernah ditawarkan kepada langit dan gunung dan bumi diterima oleh manusia. Apa tuduhan Allah ketika ingkar kita dengan amanah itu? Ketika kita melanggar dengan titah itu, demi jabatan kita lakukan sesuatu, malah kita ronong agama Allah. Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتاب الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa fi ayatil ukhra duriban alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, sama-sama kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita meminta sebagai Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada rasa keraguan-raguan, tidak ada rasa kebimbangan tentang penciptaan diri kita sebagai hamba-Nya. Tidak ada tawar-tawar menawar lagi setelah kita berada di dalam Islam. Berarti kalau bahasanya sudah menyerah. Islam mungkin kadang-kadang kita lupa dengan kata-kata Islam itu. Kadang-kadang kita ditanya apa itu Islam, tidak bisa jawab. Apa itu iman, tidak bisa jawab. Padahal kita sudah tahu rukunnya apa, rukun Islam apa, rukun iman apa. Tapi ketika ditanya apa itu Islam, kadang-kadang kita tidak bisa. Islam dari kosakata aslama yaslimu islaman. Kalau mau kita singkat, Islam itu adalah menyerah, tunduk, patuh, taat kepada ajaran yang sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah masuk di dalam itu, maka tawaran lain tidak ada. Oleh karena itu, sangat besar bersyukur
memeluk agama Islam, yang agama Islam itu Allah sudah akui sendiri, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, teguhkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapat hidayah di dalam agama yang sangat mulia ini. Selawat dan salam dan pesan-pesannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola hidup umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan berkat salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tergolong daripada umatnya yang akan memperoleh syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Dewan Pembina Yayasan Permata Kabupaten Aceh Tenggara, yang saya muliakan Dewan Pengurus Harian Yayasan Permata Kabupaten Aceh Tenggara, yang saya muliakan perangkat-perangkat yang sudah dibagi, yang sudah diberikan oleh pengurus Yayasan Permata ini, bermacam-macam bidang, bermacam-macam kabit di dalam menjalankan sebuah roda organisasi yang ada di Yayasan Permata ini. Terutama sebagaimana dari yang mewakili dari pengurus pada kesempatan yang berbahagia ini, Ketua Yayasan Permata kita dalam keadaan kurang sehat. Untuk itu, mari sama-sama bagi kita yang hadir malam yang berbahagia ini, dengan berkat Al-Fatihah kita, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dicepatkan sembuh oleh Allah, cepatkan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan juga kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, dengan sama-sama kita mengucapkan Ummul Quran sekali seorang masing-masing kita, dengan niat agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, segala penyakit kita diangkat oleh Allah, segala pekerjaan kita diberikan kekuatan oleh Allah, dan ketaatan kita diberikan kekuatan oleh Allah, dengan kita mengucapkan ala hadhihi niyyati wa kulli niyyati salihah. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi ta'ala ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat di spanduk
dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya sangat dalam. Jangan lupa pegang apa dari judulnya dalam. Anak pegang Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah keistimewaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat yang terbesar yang dihadapi ataupun yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, mukjizat yang terbesar. Setelah itu, mukjizat Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut judul, kalau tidak ada iman, kalau tidak ada ketakwaan, Isra tidak akan kita percaya, Mi'raj tidak akan kita terima. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj itu tidak boleh diakal-akalkan dengan akal sehat. Hanjit dapat bakal. Barang siapa menolak secara logika ataupun akal sehat, maka malam ini, detik ini, siapapun tidak akan mempercayakan Isra wal Mi'raj ini yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaru tapi nilai, harus tak bilai. Alhamdulillah, karena iman Isra Mi'raj kita terima. Kita terima. Ini penyebabnya. Makanya Allah menyampaikan dalam ayat surah Al-Isra itu dengan bahasa subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya, yang maha suci. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, kejadian pada saat itu Rasulullah menceritakan hendak diterima Isra wal Mi'raj ini. Kenapa? Karena dibawa dengan akal. Karena dibawa dengan akal sehat. Maka dengan akal sehat anak mampu. Sementara Allah sendiri mengatakan subhanalladzi maha suci Allah yang sudah memperjalankan ibadah. Nyoh harus dijawab oleh iman, harus dibebenah oleh iman. Menyelesaikan iman kan, walaupun awak permadanya balahi dari nek diawai Islam, air dimoni, air dimoni. Ya, oleh karena itu, ya, Isra wal Mi'raj ini benar-benar dengan dijawab, diterima dengan keimanan. Bagaimana keimanan ini bisa kuat? Bagaimana Isra wal Mi'raj kita terima dengan iman? Iman tidak akan datang sendiri.
kecuali iman itu harus dipelajari. Alhamdulillah, lo sangka bak malamnya anak muda di pernakan. Paling-paling pengajian. Mau dah roh, lagi ikut le Bapak Kabela, itu roh, mau dah roh yang keluar. Di ibu di Menanci. Nah waktu imam roh yang kamera. Munyata pupung dari judul Isra wal Mi'raj malamnya tidak akan diterima oleh akal sehat dan anak itim ditemong dalam pikiran kayu. Isra wal Mi'raj ini kalau bukan dengan iman maka tidak akan diterima. Solusi apa? Tadi sudah disinggung oleh mewakili pengurus dan oleh pembawa acara. Nyo yang perlu diperbaiki. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sedang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiptun kitanya memperingati Isra wal Mi'raj. Cerita Nabi berangkat dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Nyo Bandung kana laule itu. Geek Rasulullah ke Mi'raj. Rasulullah dari langit dunia langit sa 2 lepe 5 6 7 kata tepung dengan Nabi SAW berubah pun. Langit kedua dengan Nabi SAW berubah dan seterusnya sampai batas wilayah yang Jibril itu sendiri hanya mampu kepegang Jibril ya Muhammad nyokon wilayah dongli nyokon tingkat dongli nyok tingkat derang dengan Allah gegenan di Sidratul Muntaha. Tuhan Allah dia ke langit. Tuhan Allah ada di atas. Banyak dalilnya. Ayat Quran ada. Isra wal Mi'raj juga demikian. Ini yang apa yang dikatakan oleh Bapak protokol dengan yang mewakili pengurus tadi, maka harus diperbanyakkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan bisa mengukur jika cerna beka pemendro dengan bapak-bapak lengkap tubuh lengkap carong anak yang boleh yang kadang-kadang body bentong begini pada ini kan yang kecil kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak ngejangka talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada kaum laki-laki muslim dan kaum perempuan yang muslim. Anak batas. Anak umum tamat kuliah keselesai. Minta email, emailnya itu ilmu duniawi. Kalau ilmu Allah sampai mati di dalam mencari ilmu. Bagaimana mampu kita jawab? Ini akhir zaman. Apa yang disampaikan tadi? Islam diobrak-abrik. Kadang-kadang orang Islam itu sendiri yang membuat cacat dia. Orang Islam yang kedua yang menghancur Islam. Kenapa?
Banyak faktor. Faktor penyebab. Maka diceritalah beberapa hikayah di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gepemean oleh Jibril. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas pertama mengambil salat. Tetapi segala biatok semayang oleh Rasulullah SAW berpemain Jibril. Di antara permainan-permainan yang ditonton oleh baginda Rasulullah SAW, ada orang-orang yang rakus dengan jabatan, gepelemah, nyomodel uringan, puringan. Jibril juga baginda Rasulullah. Inilah mereka-mereka. Ya, diterima amanah, gejok sebagai sahabat kita. Lantas amanah itu tidak sanggup dia pikul. Malah demi jabatan dia ngerorong keagamaan. Yang dijawab oleh Al-Quran. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah pernah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Fa'abaina, mereka tidak terima. Wa ashfaqna, mereka takut. Wa hamalahal insan, lantas amanah yang pernah ditawarkan kepada langit dan gunung dan bumi diterima oleh manusia. Apa tuduhan Allah ketika ingkar kita dengan amanah itu? Ketika kita melanggar dengan titah itu, demi jabatan kita lakukan sesuatu, malah kita ronong agama Allah. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri dan sangat bodoh. Nyokonis Allah kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Sidang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman. Hanya kita rajin kita puput ibadah, tidak mampu kita melakukan ibadah, terutama salat. Karena topik malamnya Isra Mi'raj adalah salat. Sembahyang hanya mungkin di dalam kubur katanya. Menyuhana kapaksa untuk sembahyang. Harus tak pasah. Nyuhana pasah itu pasah pelan-pelan. Akhirnya bahasa yang diberikan lazim kalim biasa. Menyuka kalim kapuput, menyuka lazim kapuput, kaji kebiasa. Nyo bahasa pepatah ulun jaman. Ibadah lagi. Apalagi salat. Baitu umat Muhammad Nabiullah Musa alaihi salam lagi yang diterima oleh Rasulullah 50 hari sembahyang tiura semalam. Nabi Musa pegang itu. Muhammad balik. Pakon balik. Lagi kudu. Perhitungan lu umat gadah itu. Balik Muhammad. Budak Rasulullah berangkat balik. Dari 50 mengukur 5. Dia 45. Gedron balik. Merupakan Nabi Musa adalah balik. Nya bahasa Nabi Musa.
Rasulullah lagi berangkat lagi minta, ya Allah kurangi, jangan 45. Berapa? Nah, saya kurangi 5 lagi. Kayak 40. Gepetron 40. Berubah Nabi Musa, balik. Yang bahasa Nabi Musa, balik lagi. 9 kali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah setelah menerima 50 waktu salat. Turun baginda Rasulullah, sisa tinggal 5. Tinggal 5. Kata Nabi Musa, Muhammad balik lagi. Om. Hai. Balik dong. Kibah. Beranak. Musa, ampun. Mungkin ya Rasulullah, ampun. Saya adalah sebagai Rasul Allah yang sudah dititahkan oleh Allah, yang bahwa sudah diperintahkan kepada saya untuk membawa salat kepada diri saya dan kepada umat saya. Saya meminta kurang sudah 9 kali saya naik kasih kurang kuring oleh Allah 5 tinggal itu ulah kayak kuring ana utak loh Rasulullah. Malu saya. Tapi pradugaan Nabi Musa alaihissalam benar. Benar pradugaan Nabi Musa itu. Umat Islam naik sebanyak 3 minggu tinggal. Betul. Seminggu sekali dia salat Jumat yang lemah bau. Naik sebanyak Tito 2 go. Royaji, Roya Pasar, Royaji. Naik sebanyak ledang dalam break. Akan yang sebanyak ini. Subuh boleh. Itu dia. Ternyata praduga Nabi Musa alaihissalam itu benar terlaksana baginda Rasulullah kepada umat baginda Rasulullah. Nah yang sembahyang cuma tiuro semalam 2 go. Itu bahasa renang 2 go sembahyangnya lain. Yang bahasanya itu Islam. Boleh pikir kabarnya sembahyang 2 go tiuro semalam. Kamu betul? Mana betul? Tidak benar. Yang benar adalah 5 kali 1 hari semua. Yang baru. Yang praduga Nabi Musanya benar tak? Betul ya Bapak? Benar. Di sini tidak, mudah-mudahan 5 waktu salat. Ya. Kenapa 5 waktu baru ditanamkan? Ini jawabannya iman. Imannya yang bisa menjawabnya. Iman kita tidak akan naik kalau kita tidak asah. Lagi tikin ci. Kiban sikin. Punya tajam. Tak asah ini. Kadang-kadang tak asah pun anak dente. Yandu. Makanya Rasulullah dari umur gupegahan. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anakmu mengajarkan melaksanakan salat. Iza sab'a sinin, apabila dia umur 7 tahun. Wa iza balagha 10 sinin fadribu. Yang bukti pemaksaan. Apabila dia sudah berumur 10 tahun, pukul. Pikir-pikir sembahyangnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jamaah permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sang pengendalikan
Mudah-mudahan jamaah permata yang kemayang dulu. Amin. Ini sibuk yang buka. Yang dagang silakan. Bapak cari kehidupan dunia ini. Silakan. Tapi yang 5 waktu itu jangan sekali-kali kita tinggalkan. Jangan sekali-kali. Inilah yang kita peringati. Maulid Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Payah bapak-bapak, ibu-ibu dijajah oleh baginda Rasulullah SAW. Sulit, sangat sulit. Sulit tak? Maka tidak lain tidak bukan. Allah ancam kita dalam sebuah ayat yang lain. Nyukup sinkron dengan bahasa bapak protokol. Bahasa dakwah lu malah lu bersinkron. Pedekele Allah dalam ayat yang lain, duriban alaihim muzillatu aynama tuqifu illa bi'ablin minallahi wa ablin minan nas. Anda akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kata Allah. Nyumpah dari yang buka oleh Bapak Protokol. Kecuali mereka-mereka yang tidak ditimpa kehinaan dan kebencian. Orang-orang yang mampu menjalinkan hubungannya dua hal. Yang pertama, hablum minallah. Lakukan hubungan kepada Allah. Lakukan hubungan kepada Allah. Salat. Pubereh ikut. Pubereh keyakinan. Pedang sembahyang dengan ikhlas, dengan benar. Pedang sembahyang yang diberikan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabireh hubungan dengan Allah. Tak puput sembahyang dengan baik. Tak puput sembahyang dengan sempurna. Sembahyang akan hanya sempurna menyai medan. Sembahyang akan tidak baik kalau ilmu tidak punya. Anak kita cakap roh. Dia punya ahli dagang cakap roh tentang dagang muka roh dia. Tapi menyawa agama baik baca. Ya, agama harus tak tuntut, tak pelajari, tak muno sampai setuntas-tuntasnya. Zuribat alaihi wadillah aynama tuqifu illa bihablin minallah. Mampu menjalinkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hablum minan nas, dan mampu menjalin hubungan sesama manusia. Komplek Permata ini adalah sebuah kebersamaan. Sebuah kebersamaan. Permatanya baru baik apabila kita kerjasama yang baik. Permata akan bagus apabila masyarakat permatanya sedih. Itu tidak buat jauh ini. Nah, acara keagamaan rame-rame namanya hablum minannas, gejuk hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal menyukakan Allah mantau kita nyukat pulau rumah. Anak fikir, anak buah fikir lagi. Anak fikir Allah. Baik kamu dengan Allah. Tetapi sama manusia itu dipraktekkan. Sido urang ahli ibadah pada zaman Rasulullah. Tuh telehu punya semaya. Bang masjid. Nyeng letu punya na dalam masjid. Wate asa terus Rasulullah. Biye itu punya di dalam masjid. Mantau kita punya menong.
Maghrib menancip mentong punya. Setiap saat berada di dalam masjid. Hablum minallah, sangat bagus. Sangat bagus. Rasulullah memukul. Hai, yang di rumah kan nanu. Hai, yang di rumah kan nanu. Nah keluarga, ada tanggung jawabmu? Ada. Sebaik-baik hubung kamu dengan Allah, kamu abaikan hubungan sesama manusia, kamu akan tetap dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata. Dipikir kau overdosis nung ibadah, mulai dari bunuh, terus bunuh juga tu di dalam masjid, kadang-kadang enggak. Nah aturan Pak, ada aturan. Mungkin nyoh hikmah Nabi Musa alaihi kurang, guyur alaihi kurang tak berbeda semua. Sempat anak dilepuk kurang oleh Allah 50 waktu yang terbayang di mana. Pedunjuk juga ada terbayangan. Pedunjuk juga. Jum berapa pun jum. Nali 50 waktu pedung. Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam pergi sembahyang oleh Allah. Kiban, Cik Dun. Kiban Cik Dun. Lu setengah jam, yang tu orang sembahyang lo. Setengah jam kemudian, galam sempat tak gogok, kilang, kajak tu hotel sembahyang. Kiban yang itu rupanya ramalan Nabi Musa itu tepat. Oleh karenanya bekal ramalan Nabi Musa itu budak kayaknya tak buka ramalan lain. Tapi kalah tapi kurang lah. Cukup paling udah kaji kelima berbeda semua budak banyak 2 macam 3 macam 5 macam buat mugrik ya memang mugrik lihat kah ada ada betul nah pelihara makanya dikir oleh Allah di samping dari pelihara 5 waktu salat tiurau semalam. Nah hikmah di dalam pelaksanaan ibadah itu ada hikmahnya. Bu hikmah ini dikir Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaik minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nyoy Imam mereka baca olehmu hai Muhammad apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepadamu dari kitab Al-Qur'anul Karim dan dirikan olehmu salat. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Menyamandang orang tegak semangat. Menyamandang orang sembahyang mugrik mandang. Yang sembahyang lagi hanam gunanya. Hanam guna. Nyahek betul. Lebih baik sembahyang. Sampai janji Al-Quran demikian. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya perbuatan salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang diperintah oleh Allah. Maka dirikan salat dengan sebenar-benarnya. Pedang sembahyang. Bapak-bapak banyak berhenti. Tengok. Mati. Tamat. Kepala. Nani ben prehilea. Pehulen. Nyan bahasa. Ya. Ya.
Kembali kepada pengajian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan keimanan dan ketakwaan Isra dan Mi'raj, kita yakin dengan sebenar-benarnya yang bahwa peristiwa yang terjadi pada Rasulullah itu benar-benar terjadi. Betul-betul iman yang jawab. Dengan kekuatan iman mampu kita terima apa yang diperintahkan oleh Allah melalui salat. Salat adalah kunci ibadah. Salat adalah sembahyangnya adalah sabuk ibadah yang paling raya pengaruh dalam kehidupan pribadi manusia. Cukup raya belum? Raya pengaruh. Sampai salat ini yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan salat dipegah oleh Rasulullah dalam sebuah hadis banyak. Awwalu yuhasibu yaumal qiyamah as-salat. Fa idza sulihat amalul kullu, fa idza fasadat amalul kullu. Awal pertama sekali yang diproses besok di akhirat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah semua amalan. Apabila salat itu rusak, maka rusaklah semua amalan. Nyobasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, sidang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan rasa iman dengan keimanan, dengan melaksanakan salat 5 waktu dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, mulai kepada anak-anak kita yang ada, mulai dari kecilnya dapat rasa sembahyangnya benar di dalam diri anak kita. Bebas pilihan dengan sembahyangnya sebagai kunci segala amal. Bunuh buka cerita panjang. Bunuh kedua peringatan hari besar Islam. Buka di PTV dulu 25 menit. Nyuka lebih. Belum terus. Belum terus. Kaji we. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tolak ukur keimanan umat Islam. Nyoba tidak mulu urang Islam kadi obo-obo urang Islam gak bermacam-macam kegiatan nyoi tadi yang balik itu kabeh ya lain buat salafi wahabi tabok carai lain bu menteri tabok carai lain masyarakat tabok carai masyarakat itu apa tapi pupuk lagi buat orang kainan macam yang itu digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, pada akhir zaman nanti umatku sama persis seperti sepiring nasi. Satu piring yang di dalamnya ada nasi. Dari barat diterkam, dari timur menerkam, dari selatan menerkam, dari utara menerkam. Bicok baju tako. Watenya pun oleh sahabat, ya Rasulullah, bahkan lagi kamu di Islam kepegang dari penjara penjuru
Kena perkara, kena obok-obok. Pada kamu bawa-batanya hanali, hanali. Pun kamu tinggal suara di roda, hana. Awak kata paling ramai kau. Urus Islam pada saat itu paling terbanyak. Tapi juga apa masalahnya? Gekelnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kualitas kalian sudah jauh dari yang diharapkan. Mutu umat Islam jauh daripada yang diharapkan. Nyoma ama bapak. Berarti takkan kita nyokon orang Islam yang bengeh. Sebelum kita nyok berlari dari Islam, indatu dari orang Islam, dituduh dari orang Islam, disebut kita bukan Islam, kita ngamuk. Tapi identitas Islam itu tidak ada sama diri kita. Nyokeh yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Kualitas kamu sudah jauh menurun. Yuk, pelang zamannya. Dan gambaran apa yang terjadi pada hari ini yang kalian digambarkan oleh Rasulullah. Kalian digambarkan oleh Rasulullah. Nyonya umat Nabi Musa 70 firqah. 70 firqah. Menyo umat Nabi Isa 72 firqah. Menyo umat Nabi Muhammad 70 firqah. 73 kelompok umat Islam, umat Nabi Muhammad. Yang tu yang betul, Bandung mengaku lo yang betul, Ciah mengaku saya yang benar. Awak Salafi lo yang benar. Awak ilmu lo yang benar. Awak peti lo yang benar. Awak al-wasliyah saya yang benar. Bandung pegang roh benar. Tak siapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi yang mana? Ambil konsep. Taraktu fikum amrayni. Saya tinggalkan kepada kalian ada 2 hal. Iza tamassaktum lan tadillu abadan. Apabila kalian berpegang kepada yang 2 itu, kalian tidak akan sesat. Huma sunnatullah wa sunnatun nabi. Keduanya itu adalah Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Hadisnya anak coba nyoba, Al-Quran anak coba nyoba, menyokong al-ulama warasatul anbiya. Lupa oleh ulama, lupa oleh para ahli. Benda awak kita nyobakan hukum berpedoman kepada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua kepada hadis baginda Rasulullah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Penyo dasar hukum. Inilah yang mudah-mudahan mereka ini yang bisa selamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengar Al-Quran, yang dengar hadis Nabi, yang patih ijma ulama, yang pakai qiyas, yang selamat. Insya Allah. Mudah-mudahan Yayasan Permata ini pakai yang betul, yang 4 itu aman, selamat. Insya Allah yang berken adalah ahlu sunnah wal jamaah, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli ijma, dan ahli qiyas. Menyukai kita di dalamnya, insya Allah kita yang selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sidang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan momentum Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1430 Hijriah ini, tingkatkan keimanan dan ketakwaan dengan ilmu pengetahuan. Nyo malu Isra Mi'raj nyo tengok malam Rabu rame.
Pak Kagala malam Rabu rame insyaallah. Nah nyong belum nyong tunggu selawah nyong kabak but tauhid yang kahwi murah nyong rokok kadah rokok but tauhid nyong pecah tak tauhidnya tipe 20 nya baca berhabis wujud kedal bangka pelapatu lil hawadith ya binafsi wadaniat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam kadirun muridun alimun ayyun sami'un basirun takalikon 20 nya bagi pun gekeun tipe nafsiyah gekeun tipe salbiyah gekeun sifat ma'ani gekeun sifat ma'nawiyah yang tu sifat nafsiyah pegah wujud. Mana pegah wujud ada Allah. Nya ben mitali Allahnya asali daripada ya yang kalau jauh kok orang kupi kan. Ya, ben baca ya. Ya. Bahas. Kemudian sifat salbiyah, bahas sifat salbiyahnya. Kidam makam kelapa tu di hari kiamun nafsi wahdani imambo pakan jekin sadia mencoba saja di salok gepenapi yang hanya layak Allah prasangka manusia dipenapi oleh sifat salbiah itu. Allah itu ada di atas menurut akal manusia. God Allah itu besar bukan. Allah itu panjang, bukan. Allah itu gemuk, bukan. Allah yang berkata kawan Bandung berpenapi di dalam sifat salbiyah. Allah ada bagi dua. Sifat 20 nya bagi dua loh. Istighna wal ihtikar. Si kurang dengan kiblat. Yang toh si kurang, yang toh yang tidak. Nupupung memakai sehat. Tamong dengan keimanan. InsyaAllah diterima. Nyana di bawah. Mana di bawah. Hanya lagi kita hidup. Iman kita itu kuat. Kenapa? Dan kita Allah itu sebagaimana kita mencari benda yang ada di dunia ini. Olehnya malam Senin tabut tata cara ibadah. Tabut tata cara ibadah. Ilmu fikih, hukum, sembahyang, tak puasa, tak peti jaga dan sebagainya. Nyena di malam Senin. Nyo dakwah malamnya nyo simpel dong nyo ada kenal. Nyo jo bikin dong kan. Namun kita tangkap, namun kita bahas dengan secara detail kibar. Cara kita nyo berjamaah. Nyo kadang-kadang rumah udah nyo untuk masjid. Baca buka pintu rumah udah nyo lagi duduk masjid. Antum dong langkah. Masjid kibar yang baru udah dakwah di beranamnya terus pengaduan berdosa. Andai kata seseorang ada di depan rumahnya masjid, begitu buka pintu rumahnya langsung masjid, dia tidak datang ke masjid ke mana itu paling itu pilihan paling jadi hablum minan nas. Ada kaitannya, Pak? Ada kaitannya. Keimanan kita sesama manusia. Nah hubungan toleransi. Nah hubungan silaturahmi. Nah hubungan sesama kita. Bagaimana? Secara manusia ada toleransi. Secara agama ada silaturahmi. Salah satu komunikasi silaturahmi contoh seperti ini. Nyo silaturahmi hikmah rayata. Hikmah rayata malamnya.
yang bahwa dengan ada acara ini berkumpullah rasa kebersamaan, terjadilah rasa kebersamaan. Nah, saling penting, nun butuh. Tadinya kita jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sidang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Isra wal Mi'raj yang bahwa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunanya adalah satu-satunya ibadah yang diambil oleh Allah, yang diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dari Sidratul Muntaha, dibawa pulang ke dunia, dilaksanakan oleh Rasulullah dan oleh umatnya, tujuannya untuk melakukan hablum minallah. Hablum minallah. Manusia ini tidak boleh sia-sia. Manusia ini tidak boleh sembarangan. Dengan payahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaco ibadah sembahyangnya. Bodoh katanya kira-kira beliau katanya sebagai Rasulullah. Kata puo laginya kita buat 2 kali cuman Pak Rajid. Gimana itu? Ibadah Pak Rajid. Sungguh. Sampai Rasulullah itu sebelum berangkat ke sana dibersihkan dadanya. Jangan ada keraguan-keraguan, agar bersih diberangkatkan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Palestina. Tidak sembarangan. Datang kita sebagai umatnya, kita kerjakan salat 2 kali cuma 1 hari 1 malam. Gimana kita olok-oloknya? Gimana kita sebagai umatnya? Nyolot umat Rasulullah. Gitu, mau lihat Rasulullah enggak? Payah. Dan yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan untuk beliau sendiri. Ini ada di YouTube. Salat itu tidak ada 5 waktu. Nah Bapak tonton kan? Nah sembahyangnya ada 5 waktu. Cuman 3 waktunya cuma. Gupuk kurung lah lagi ada kaum. Seperti kita bilang tadi. Dia berburu ayatnya ada. Apa ada hanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang salat 1 hari 1 malam itu adalah 5 kali. Lagi yang kedua oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar benar. Nah ini kita menjadi masalah tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan mulai dari anak-anak kita rasa rindu salat, rasa ingin melaksanakan sembahyang yang 5 waktu 1 hari 1 malam. Nyo alhamdulillah jujur ya Allah tanyamu merupakan bulan Ramadan kali ini. Yang mudah-mudahan bujige sembahyang. Tengok tu perkara merupakan ini. Nah cedera bedanya anak merupakan ini kubur sembahyang di dalam bulan Ramadan ni. Nyo dong hidup kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahasa. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak hadirin dan hadirat sidang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Bandung peringatan Isra dan Mi'rajnya cerita baginda Rasulullah. Yang berpegang hari Rasulullah yang bahwa gepelemah urang yang kobali, gepelemah urang yang raya tu, gepelemah urang yang koh hingga koh lidah. Nah, ada menu.
Kata tu belum. Buat efektif, buat penyebabki. Kalau cuma tapi ingat. Yang bahasa ni. Tak ulang-ulang bahasa ni. Yang bahasa ni tak ulang-ulang. Jadidu iman aku. Yang bahasa ni. Nempu baru iman. Baharukan imanmu itu. Baharui imanmu itu. Ketika imanmu sudah baru, maka ketaatan makin baik, makin bagus. Insya Allah kita yakin di dalam melaksanakan ibadah, akhirnya cuma bangga, lu kebereh tak semayang, bangga dengan semayang. Coba ibu-ibu, nepikir sembayang gedanya kebereh tak, dalam penting. Ya, mungkin ada salat kita yang masih diam, yang lalu. Nah, sembahyang gedanya yang mendong pelemah, tanamkan di dalam jiwa kita. Ya Allah, saya beribadat kepadamu bukan untuk riya, bukan untuk menampakkan kepada orang lain, tetapi karena lillahi ta'ala, sesuai dengan doa iftitah yang tak amalkan. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa tetakin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang doa ini sunat tak baca, tapi maknanya cukup lu tak mana. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Lu tak mana dia? Karena Allah. Itulah yang digambarkan di dalam salat. Tak semayang. Kau kurang lain, kau kriya, kau lemah, sembahyang lu, ibadah lu, udip lu, mati lu, karena Allah. Gimana karena Allah? Karena perintah Allah. Hana nih kau lain yang perbaiki. Yang tertanamkan di dalam melaksanakan ibadah katanya surah menancip kita menancip. Tapi menancip. Gejuk oleh Allah cara untuk tawadhu, khusyuk, rasa ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertanam, yang tak praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat, menyokong meningkat, perilaku juga kita berubah. Perilaku kita akan berubah dengan faktor melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan tiga takun doa. Nyo kadang-kadang lembaga kita nyo hebat kan ni. Pakai kopiah, pakai baju rapi, tapi hati di dalam bro. Nanya sifat dendam di dalam, sifat dengki di dalam, sifat mu'eh di dalam. Pupuk sembahyang 4 dengan baik. InsyaAllah sifat mu'eh, sifat dengki, sifat khianat gaduh, hilang. Sifat dengki, khianat, takabur, riya itu hilang. Tapi benar salatnya, bagus salatnya, insya Allah. Ini ada iri, sikit-sikit iri, sikit-sikit benci. Yang penyakit cerita setan di dalam. Yang berat untuk terubah. Ini yang berat sekali yang mau kita obati.
Gimana cara menghilangkannya? Salat dengan benar. Ya, salat dengan aqimis shalah. Dirikan salat dengan baik. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Urut-urut yang benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sidang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra wal Mi'raj secara sederhana di Yayasan Permata ini, kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menambah ilmu pengetahuan kita, dengan memperdalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menuntut ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga ketakwaan dan keimanan kita itu benar-benar menjadi sebuah harapan yang sangat bagi diri kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai murid Islam yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya yang disebut dengan ketakwaan. Ma huwa taqwa? At-taqwa imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini hanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lun akan menyampaikan Isra Mi'raj dengan secara detail yang bahwa kita nyoba ada itu tinggal pagi bancara pelaksanaan ibadah kita nyonyo akhir zamannya. Di akhir zaman ini tantangan besar, tipu daya banyak. Ini yang harus kita jawab. Sanggupkah kita? Siapkah kita dengan kekuatan iman kita yang dianugerahkan oleh Allah? Mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan ketakwaan yang bagus, dengan keimanan yang tebal, insya Allah kita mampu menepis haru-hara zaman yang sangat tidak menentu pada akhir-akhir ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Lebih dan kurang saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.